Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Gusti Randika Putra dengan NIM 234190016 akan memaparkan atau menjelaskan materi saya yang berjudul Modernisasi Islam di Indonesia. Nah, kita masuk ke pendahuluan, yaitu di zaman sekarang semuanya telah berubah cepat sekali. Teknologi makin canggih, informasi makin gampang diakses, dan cara orang hidup juga sudah jauh beda dibanding zaman dulu. Nah, di tengah perubahan ini, agama termasuk Islam juga ikut menghadapi tantangan. Pertanyaannya, bagaimana caranya bisa biar ajaran Islam tetap relevan di tengah dunia yang modern ini? Jawabannya adalah lewat proses modernisasi Islam. Bukan berarti Islamnya diubah, tapi cara menyampaikan, memahami, dan mengamalkannya yang disesuaikan sama kebutuhan zaman sekarang. Nah, lewat materi atau makalah ini kita bakal membahas lebih dalam soal apa itu modernisasi Islam, siapa saja tokohnya, dan bagaimana dampaknya buat umat Islam di tanah air. Kita masuk ke pengertian modernisasi Islam. Nah, modernisasi Islam sendiri bisa diartikan sebagai usaha untuk menyesuaikan ajaran dan praktik Islam dengan perkembangan zaman modern tanpa meninggalkan nilai-nilai dasar ajaran Islam itu sendiri. Jadi yang diubah bukan isi ajarannya, tapi cara menyampaikan dan cara mempraktikannya. Contoh, dulu belajar agama tidak harus tatap muka. Sekarang bisa lewat YouTube atau podcast. Dan dakwah tidak melulu di masjid, tapi bisa juga lewat media sosial. Dan yang terakhir, kajian tidak cuma bahas hukum fikih, tapi juga isu-isu kontemporer kayak lingkungan, politik, bahan teknologi. Nah, latar belakang munculnya modernisasi Islam. Modernisasi Islam sendiri di Indonesia tidak muncul begitu saja. Ada beberapa hal yang jadi pemicu munculnya gagasan ini. Satu, penjajahan dan kontak dengan Barat. Nah, zaman kolonial banyak politik tokoh Islam yang bersentuhan dengan ide-ide Barat seperti demokrasi, ilmu pengetahuan, dan pendidikan modern. Nah, dari situ muncul kesadaran bahwa umat Islam harus bangkit lewat ilmu dan perubahan cara berpikir. Nah, yang kedua, kondisi umat Islam yang tertinggal. Nah, banyak tokoh yang melihat bahwa umat Islam itu sendiri masih ketinggalan di bidang pendidikan, ekonomi, dan teknologi. Jadi dibutuhkan pembaruan supaya Islam bisa kembali menjadi memimpin peradaban. Nah, yang terakhir, perubahan sosial dan budaya. Masyarakat terus berkembang. Kalau Islam tidak ikut menyesuaikan diri dalam hal cara penyampaian dan pengajaran, khawatirnya malah ditinggalkan oleh generasi muda. Kita masuk ke tokoh-tokoh modernisasi Islam di Indonesia. Yang jawab pertama yang kita kenal Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nah, Kiai Haji Ahmad Dahlan sendiri mempunyai beberapa peran. Yang pertama, satu, pendiri Muhammadiyah tahun 1912. Nah, beliau punya visi supaya umat Islam bisa maju lewat pendidikan dan kesehatan. Nah, beliau juga mendirikan sekolah modern dengan kurikulum umum dan agama. Juga mendirikan rumah sakit dan panti asuhan. Dan juga beliau mengajarkan pentingnya amal sosial sebagai bagian dari pengamalan Islam. Nah, yang kedua, Kiai Haji Ahmad Hasyim Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Nah, beliau sendiri mempunyai peran yaitu pendiri Nahdlatul Ulama atau NU yang kita kenal sekarang. Nah, yang kedua, beliau fokus mempertahankan tradisi Islam lokal yang sudah mengakar di masyarakat. Nah, yang terakhir, meski terkesan lebih tradisional, beliau tetap mendukung pendidikan dan ilmu pengetahuan sebagai bagian dari Islam. Nah, yang ketiga, Nurholis Majid atau Cak Nur yang kita kenal sekarang. Nah, salah satu tokoh pembaharu pemikiran Islam di era Orde Baru yaitu beliau. Beliau juga memunculkan gagasan Islam yes, Partai Islam no, yang maksudnya adalah Islam jangan dijadikan alat politik semata. Kemudian beliau mengajak umat Islam lebih terbuka dan rasional dalam beragama. Dan yang terakhir, Harun Nasution. Nah, beliau sendiri adalah akademisi dan cendekiawan Islam. Nah, beliau mendorong cara berpikir kritis dan ilmiah dalam memahami ajaran Islam. Beliau juga memperjuangkan agar umat Islam tidak anti terhadap modern dan perkembangan zaman. Nah, kita masuk ke dampak modernisasi Islam di Indonesia. Yang pertama, satu, dalam bidang pendidikan, yaitu munculnya sekolah Islam modern atau pesantren plus yang tidak cuma mengajarkan ilmu agama tapi juga ilmu umum, teknologi, dan bahasa asing.
Kemudian banyaknya pesantren sekarang punya jurusan multimedia, komputer sampai bisnis. Yang kedua, media dan dakwah. Ustadz dan ustadzah sekarang banyak yang dakwah lewat YouTube, Instagram, dan TikTok. Kemudian bahasa dakwah jadi lebih santai, tidak kaku, dan lebih mudah dipahami anak muda. Kemudian dakwah jadi bisa menjangkau lebih luas, bahkan sampai ke luar negeri. Yang ketiga, peran perempuan. Nah, modernisasi Islam sendiri juga mendorong perempuan untuk aktif di ruang politik atau di ruang publik. Jadi pendakwah, politisi, pengusaha, bahkan ulama, tapi tetap dengan menjaga nilai-nilai Islam tentang kehormatan dan kesopanan tentunya. Yang keempat, hubungan antar umat beragama. Nah, munculnya semangat, toleransi, dan saling menghargai antar pemeluk agama yang berbeda. Dan banyak tokoh Islam modern juga mendorong dialog antar agama untuk menciptakan perdamaian. Kita masuk ke tantangan modernisasi Islam. Nah, walaupun banyak manfaatnya, modernisasi juga Islam juga menghadapi tantangan. Misalnya dicurigai sebagai upaya mewesternisasi Islam. Ada yang khawatir modernisasi bagi bikin umat Islam jadi kehilangan jati diri dan ikut-ikutan budaya Barat. Nah, perbedaan pandangan di kalangan umat. Tidak semua orang setuju dengan cara-cara baru dalam berdakwah atau berpikir. Ada yang masih pegang kuat tradisi lama dan juga penyalahgunaan teknologi. Media sosial bisa jadi alat dakwah, tapi juga bisa disalahgunakan untuk menyebar hoaks atau kebencian atas nama agama. Nah, kesimpulan dari materi yang saya bawakan adalah modernisasi Islam juga di Indonesia adalah proses penting yang bikin Islam tetap hidup, relevan, dan membumi di tengah perubahan zaman. Islam yang modern bukan berarti mengorbankan ajaran, tapi justru memperkuatnya dengan cara yang lebih segar dan bisa diterima oleh generasi sekarang. Nah, tokoh-tokoh seperti Kiai Haji Ahmad Dahlan, Hasyim Asy'ari, Cak Nur, dan Harun Nasution telah memberi kontribusi besar dalam proses ini. Tantangannya memang ada, tapi selama modernisasi ini dijalankan dengan niat yang lurus dan tetap berpijak pada nilai-nilai yang Islam, maka itu adalah bagian dari ijtihad yang mulia. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.